Tipe kepribadian ENTJ dikenal sebagai commander dalam teori kepribadian MBTI. Mereka biasanya visioner, tegas, dan fokus pada tujuan. Dalam interaksi sosial, ENTJ sering dipersepsikan secara berbeda oleh masing-masing tipe kepribadian lainnya, tergantung pada cara mereka memproses informasi, membuat keputusan, dan menghadapi dunia. Berikut adalah pandangan dari setiap tipe kepribadian lainnya terhadap ENTJ. Simak selengkapnya. Dalam pandangan ENTJ, mereka sering menghormati visi strategis dan ambisi dari ENTJ. Kemungkinan karena kedua tipe ini sama-sama berpikir jangka panjang. Namun, sang mastermind mungkin merasa si komander terlalu cepat bertindak tanpa menganalisis risiko secara mendalam. Meskipun sang komander kita dianggap sebagai pemimpin yang kuat, tetapi terkadang ia terlalu dominan. Hubungan dari mereka seringkali memang produktif, meskipun tetap bisa muncul konflik, karena sang mastermind lebih suka bekerja sendiri. Sementara komander kita ini cenderung mendorong untuk kolaborasi. Dalam pandangan INTP, mereka mengagumi kemampuan sang komander dalam mengeksekusi ide-ide besar. Namun, INTP mungkin merasa si komander ini terlalu fokus pada hasil dan kurang fleksibel dalam pendekatan. INTP bisa merasa ditekan oleh gaya ENTJ yang langsung dan otoritatif. Hubungan INTP dan ENTJ bisa saling melengkapi dengan ENTJ membantu INTP mewujudkan ide-idenya, tetapi hanya jika ENTJ memberi INTP ruang untuk berpikir bebas. Jika dalam pandangan sesama ENTJ, mereka saling menghormati dan mengakui kekuatan satu sama lain. Namun konflik bisa muncul jika kedua pihak itu bersikeras untuk menjadi pemimpin dalam situasi yang sama. Dinamika hubungan yang terjalin di antara mereka akan penuh energi dan tantangan. Namun bagaimanapun produktivitas yang tinggi akan dapat dicapai jika keduanya menyatukan visi. Dalam pandangan ENTP, mereka menghormati kecerdasan dan kepercayaan diri sang komander. Tetapi mungkin mereka masih merasa jika ENTJ terlalu serius dan kaku. ENTP melihat ENTJ sebagai mitra diskusi yang tangguh, meski terkadang kurang spontan. Hubungan ini biasanya akan dinamis, dengan ENTP yang bertugas memprovokasi ide baru, sementara ENTJ yang berperan dalam mengevaluasi mana yang layak untuk dieksekusi. Pandangan INFJ, mereka biasanya akan mengagumi visi yang dimiliki oleh sang komander, tetapi mungkin merasa komander kita ini kurang peka terhadap perasaan orang lain. INTJ terlihat ambisius, tetapi INFJ bisa terganggu oleh gaya si komander yang terkadang terlalu keras. Hubungan mereka akan sukses atau membuahkan hasil jika saja sang komander kita menghargai intuisi yang dimiliki sang advokat kita, sementara INFJ belajar menerima gaya pendekatan langsung dari INTJ. INFP sering melihat INTJ terlalu fokus pada hasil dan mengabaikan nilai-nilai pribadi. INFP mungkin merasa INTJ terlalu dominan dan tidak memberi ruang untuk ekspresi emosional. Hubungan mereka penuh tantangan, tetapi saling belajar hanya dapat terjadi jika sang komander kita ini lebih memperhatikan empatinya, sementara INFP lebih menghargai efisiensi. Dalam pandangan INFJ, mereka melihat INTJ sebagai mitra yang kuat dalam membangun perubahan besar. Namun, mereka mungkin merasa sang komander kurang memperhatikan hubungan interpersonal dalam mengejar tujuan. Hubungan mereka akan harmonis jika INTJ dan INFJ menyelaraskan visi yang dimilikinya, dengan INFJ membawa kehangatan emosional sementara sang komander kita memberikan struktur. Pandangan INFP melihat INTJ sebagai pemimpin yang menginspirasi tetapi mungkin terlalu kaku atau tidak fleksibel untuk menyukai eksplorasi spontan. Meski hubungan di antara mereka akan menjadi kreatif, tetapi kemungkinan besar akan memerlukan lebih banyak kerjasama agar tetap dapat menyeimbangkan kebebasan INFP dengan kontrol INTJ.
Dalam pandangan ESTJ, mereka menghormati struktur dan efisiensi dari ENTJ. Tetapi, mereka mungkin merasa bahwa ENTJ terlalu cepat dalam mengambil risiko. Sang komander kita dianggap terlalu inovatif dan kurang tradisional bagi ESTJ. Kemungkinan hubungan ini akan stabil jika sang komander menghargai metode ESTJ yang memang cenderung lebih lambat, namun akurat. Dalam pandangan ESFJ, mereka sering menganggap ENTJ sebagai pemimpin yang kuat, tetapi mungkin merasa ENTJ kurang peka terhadap kebutuhan individu. ESFJ lebih fokus pada harmoni, sementara ENTJ mengejar tujuan. Hubungan ini akan berhasil jika ENTJ belajar lebih memperhatikan aspek emosional, dan ESFJ menghargai efisiensi dari ENTJ. Pandangan ESTJ, mereka melihat sang komander sebagai mitra yang seimbang, tetapi konflik kecil dapat terjadi jika keduanya bersikeras pada pendekatan mereka sendiri. Biasanya, hubungan ini sering berjalan lancar karena keduanya fokus pada produktivitas dan hasil. Pandangan ESFJ, mereka menghormati kepemimpinan ENTJ, tetapi mereka mungkin merasa ENTJ kurang memperhatikan hubungan sosial. Sang komander kita memang terlihat ambisius, tetapi kurang peduli terhadap dinamika kelompok. Hubungan ini bekerja efisien jika ESFJ membantu ENTJ memahami pentingnya koneksi interpersonal. ESTP menghormati kemampuan dari ENTJ dalam mengarahkan, tetapi mereka mungkin merasa jika ENTJ terlalu banyak mengatur dan mengontrol. ESTP lebih suka kebebasan dalam bekerja. Hubungan di antara mereka akan berjalan baik jika ENTJ memberi ESTP ruang untuk bekerja secara independen. ESFP sering merasa sang komander terlalu ambisius dan kurang peduli dengan nilai-nilai pribadi. ESFP melihat sang komander kita seolah mereka terlalu keras dalam pendekatan. Dinamika hubungan di antara keduanya penuh tantangan, tetapi akan jadi bisa seimbang jika ENTJ lebih mendukung kreativitas yang dimiliki oleh ESFP. Dalam pandangan ESTP, mereka menghormati ENTJ sebagai pemimpin, tetapi mungkin merasa ENTJ terlalu serius atau terlalu terstruktur. ESTP lebih spontan dan suka tantangan langsung. Hubungan ini akan jadi lebih energik jika ENTJ dan ESTP menyatukan kekuatan mereka. ESFP melihat ENTJ sebagai individu yang ambisius tetapi mungkin kurang santai. ESFP sering merasa ENTJ terlalu serius dalam pendekatan mereka. Hubungan dari kedua tipe kepribadian ini bisa menyenangkan jika ENTJ lebih fleksibel dan ESFP lebih fokus pada tujuan. Nah, dalam sistem MBTI sendiri dikatakan bahwa ENTJ merupakan orang-orang yang mampu menyusun visi besar, mampu memimpin tim, serta mampu menjalankan rencana dengan presisi yang luar biasa. Orang-orang dengan gaya yang mendominasi, logis, dan penuh perencanaan. Mereka hidup dengan visi yang jelas dan ambisi yang besar. Mereka adalah individu yang selalu fokus pada gambaran luas dan tidak pernah kehilangan arah bahkan ketika menghadapi rintangan besar sekalipun. Sebagai visionary leaders, sang komander kita ini memiliki kemampuan dalam melihat peluang yang biasanya tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Mereka memiliki energi yang kuat untuk memotivasi orang-orang di sekitarnya dan menciptakan perubahan yang nyata. Mereka adalah sosok yang hampir selalu ingin mencapai lebih, melakukan lebih, dan menjadi lebih baik lagi dari diri mereka yang sebelumnya. Sang komander kita ini tidak hanya dikenal karena ambisi mereka. Mereka juga merupakan pemikir strategis ulung yang mampu merancang rencana jangka panjang dan sangat terstruktur. Mereka orang yang bisa sangat tegas, bahkan keras pada apapun, terutama jika ia merasa bahwa sesuatu atau seseorang menghambat kemajuan dirinya. Fungsi extroverted thinking membuat ENTJ selalu fokus pada logika, efisiensi, dan hasil konkret. Mereka sangat terorganisir dan selalu mencari cara tercepat untuk mencapai tujuan. ENTJ adalah tipe orang yang dapat langsung mengidentifikasi masalah dalam sistem dan memberikan solusi praktis.
Mereka tidak suka membuang waktu dengan hal-hal yang tidak relevan. Introverted intuition adalah fungsi yang memungkinkan ENTJ melihat gambaran besar dan memprediksi hasil jangka panjang. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi pola dan menghubungkan berbagai informasi menjadi sebuah visi yang jelas, teratur, dan saling berkaitan. Fungsi extraverted sensing-nya membantu ENTJ tetap terhubung dengan dunia nyata. Mereka memiliki kesadaran tinggi terhadap lingkungan sekitar dan mampu merespons peluang atau tantangan dengan cepat. Fungsi ini juga membuat ENTJ cenderung memperhatikan detail yang relevan dengan situasi saat ini, meskipun fokus utama mereka tetap pada gambaran besar. Introverted feeling adalah titik lemah ENTJ. Karena V tidak dominan, mereka sering kesulitan memahami emosi mereka sendiri atau mempertimbangkan nilai-nilai pribadi dalam keputusan mereka. Hal ini bisa membuat mereka tampak terlalu logis atau kurang peka terhadap perasaan orang lain. Seperti semua tipe kepribadian lainnya, ENTJ memiliki kekuatan besar, tetapi juga terdapat beberapa kelemahan yang perlu mereka perhatikan. ENTJ memang seolah dilahirkan untuk memimpin. Mereka mampu mengorganisir orang, merancang strategi, dan juga mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Namun kurangnya kepekaan mereka terhadap emosi membuat ENTJ seringkali dianggap terlalu keras atau tidak peduli, terutama karena mereka memang pada dasarnya adalah tipe orang yang lebih mengutamakan logika daripada emosi. Mereka selalu memikirkan langkah ke depan, sering mempersiapkan diri untuk berbagai skenario di masa depan, tapi standar tinggi yang dimilikinya seringkali membuat mereka sulit puas pada hasil yang didapatnya, baik dari diri sendiri maupun orang lain. ENTJ sangat fokus pada hasil. Mereka selalu mencari cara terbaik dan tercepat untuk mencapai tujuan mereka. ENTJ memiliki keyakinan tinggi pada kemampuan mereka yang membuat mereka mampu mengambil keputusan besar tanpa ragu. Hanya saja, dalam beberapa situasi, ENTJ bisa terlalu mendominasi, membuat mereka sulit menerima pendapat atau masukan dari orang lain. ENTJ cenderung unggul dalam hubungan yang didasarkan pada kemandirian dan pertumbuhan bersama. Mereka menghargai pasangan yang dapat mendukung ambisi mereka dan memberikan diskusi intelektual yang menantang. Seringnya mereka menghadapi tantangan dalam memahami emosi pasangannya. Mau tidak mau membuat mereka perlu belajar untuk lebih mendengarkan dan memberikan perhatian lebih pada kebutuhan emosional pasangannya atau bahkan orang lain. Untuk mencapai potensi penuh mereka, ENTJ perlu mengembangkan empati di mana ia harus mulai belajar memahami dan menghargai perasaan orang lain. Meningkatkan fleksibilitas karena tidak semua situasi berjalan sesuai rencana, serta menyeimbangkan ambisi dengan kehidupan pribadi. Pada dasarnya ENTJ merupakan tipe kepribadian yang luar biasa. Dengan visi mereka yang tajam, kemampuan strategisnya, serta ambisi besar yang mereka miliki, mereka berpotensi untuk menciptakan perubahan besar di dunia ini. Sang komander kita sering dipandang sebagai pemimpin yang kuat, visioner dan ambisius. Namun mereka juga bisa dianggap kurang peka, terlalu dominan, atau terlalu fokus pada tujuan. Hubungan tipe kepribadian lain dengan ENTJ biasanya berhasil jika ENTJ belajar untuk lebih fleksibel dan empatik. Sementara tipe kepribadian lain menghormati visi dan efisiensi dari diri ENTJ itu sendiri. Menjadi seorang ENTJ bukan berarti tanpa tantangan. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan yang terdapat di dalam dirinya, ENTJ dapat terus berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. ENTJ bukan hanya seorang pemimpin, mereka adalah arsitek dari visi besar yang seringkali melampaui batasan dunia nyata. Mereka memiliki kemampuan luar biasa untuk menghubungkan logika, intuisi, dan keberanian menjadi tindakan yang nyata. Dalam diri mereka terdapat percikan api yang mendorong perubahan, sebuah dorongan untuk membuat segalanya menjadi lebih baik, lebih efisien, dan lebih bermakna. Menjadi ENTJ adalah sebuah paradoks. Di satu sisi mereka adalah kekuatan yang tak terbendung, di mana selalu bergerak maju tanpa ragu.
Tetapi di sisi lain, mereka adalah manusia yang seperti kita semua, yakni memiliki batasan dan kekurangan. Tantangan terbesar bagi ENTJ bukanlah dunia di luar mereka, melainkan dunia di dalam diri mereka sendiri. Sebuah perjuangan untuk memahami bahwa kesuksesan bukan hanya soal hasil akhir, tetapi juga proses perjalanan yang dilalui. Dalam keheningan, ENTJ mungkin bertanya pada diri mereka, apa arti keberhasilan jika hati orang-orang di sekitar mereka tidak tersentuh? Apa arti sebuah visi jika itu tidak melibatkan cinta, empati, dan pengertian? Filosofi hidup ENTJ terletak pada keseimbangan. Mereka harus belajar bahwa dunia bukanlah hanya tentang menyusun strategi dan meraih pencapaian, tetapi juga tentang memahami emosi manusia yang kompleks, tentang mendengarkan dan memberi ruang bagi orang lain untuk bersinar. Seperti seorang jenderal yang bijaksana, mereka harus menyadari bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal memberi arahan, tetapi juga menciptakan harmoni. Dalam setiap langkah yang mereka ambil, ENTJ memiliki potensi untuk tidak hanya mengubah dunia, tetapi juga untuk meninggalkan warisan yang tak terlupakan. Sebuah bukti bahwa kekuatan dan kelembutan dapat berjalan beriringan, dan bahwa ambisi dapat menjadi sesuatu yang indah ketika diiringi dengan kebijaksanaan. Kalau begitu, seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.